Swastiastu. Pada sloka Bhagavad Gita sebelumnya, Arjuna telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sri Krishna. Dan pada sloka ini, Sri Krishna akan memulai menjawab pertanyaan Arjuna. Sri Bhagavan Uwaca Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Dhyatmam Ujjate Buddha Bhavod Bhavakaro Visarga Karma Samnita. Sri Bhagavan Uwaca Aksharam Brahma Paramam Swabhavo Dhyatmam Ujjate Buddha Bhavot Bhavakaro Visarga Karma Samnita. Artinya, Sri Bhagavan Krishna bersabda, makhluk hidup yang tidak dapat dimusnahkan dan bersifat rohani disebut Brahman. Dan sifatnya yang kekal disebut Adhyatma atau sang diri. Perbuatan berhubungan dengan perkembangan badan-badan jasmani para makhluk hidup disebut karma atau kegiatan yang membuahkan hasil atau pahala. Para sahabat yang saya muliakan, pertanyaan Arjuna mengenai apa arti Brahman, Adhyatma, dan karma dijawab dalam sloka ini. Kata Brahman memiliki banyak arti, seperti jiwa, Tuhan, makhluk hidup, dan sebagainya. Karena pertanyaan ini terkait dengan sloka sebelumnya di akhir bab 7, di mana Brahman di sana berarti makhluk hidup. Maka pertanyaan Arjuna mengenai arti Brahman dijawab oleh Sri Krishna dengan kata Aksharam Brahma Paramam. Makhluk hidup Brahman tidak dapat dimusnahkan, aksaram, dan bersifat rohani param. Jadi Brahman di sini berarti makhluk hidup. Sedangkan Adhyatma berarti sifat kekal, swabhavo dari makhluk hidup atau sang diri. Perbuatan berhubungan dengan perkembangan badan-badan jasmani para makhluk hidup disebut karma atau segala sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan. Adi Buta Musyaro Bhawa Purusasya Didaewatam Adiyatnyo
hamme watra dehe dehat pritam wara adi butam syarobawa purusasya didaewatam adiatnyo hamewatra dehe deha britam wara. Artinya, makhluk hidup yang berada di dalam badan dan selalu berubah disebut adi buta atau manifestasi material. Bentuk semesta Tuhan termasuk semua dewa disebut adi dewa. Aku Tuhan yang Maha Esa yang berwujud sebagai roh yang utama di dalam hati setiap makhluk yang berada di dalam badan disebut adi yatnya atau penguasa korban suci. Para sahabat yang saya hormati, makhluk hidup yang dapat dimusnahkan dengan karakteristik jasmani terdiri dari 5 unsur alam, yaitu tanah, air, api, udara, dan ruang kosong, yang mengalami 6 perubahan: dilahirkan, tumbuh, tahan beberapa waktu, menghasilkan sesuatu, merosot, dan kemudian lenyap. Makhluk hidup yang mengalami perubahan ini disebut adi buta atau manifestasi material. Paham bentuk semesta Tuhan yang Maha Esa, termasuk semua dewa dan berbagai planet para dewa, disebut adi dewa. Aku sebagai roh yang utama, Paramatma, yang berada di dalam badan setiap makhluk hidup, mendampingi roh yang individual, disebut adi yatnya atau penguasa korban suci. Dari 2 sloka ini, Sri Krishna telah menjawab 6 dari 7 pertanyaan yang ditanyakan oleh Arjuna pada awal bab 8. Pertanyaan yang ke-7 mengenai bagaimana seseorang dapat mengenal Sri Krishna pada saat kematian dijawab dengan sloka berikut. Anta kale camam ewa smaran muktwa kalewaram ya prayati samad bawam yati nasti atra samsaya. Anta kale camam ewa smaran muktwa kale waram ya prayati samad bawam yati nasti atra samsaya. Artinya, siapapun yang meninggalkan badannya pada saat kematian sambil ingat kepadaku akan mencapai sifatku. Kenyataan ini
tidak dapat diragukan. Para sahabat yang budiman, di sloka ini Sri Krishna menjawab pertanyaan Arjuna yang ketujuh dengan kata anta kali. Pada saat kematian, orang yang meninggalkan badannya muktwa kale waram, sambil ingat kepadaku, mam ewa smaran, akan mencapai sifatku, mat bawam yati, tidak dapat diragu-ragukan, na samsaya. Ini artinya seseorang dapat mengenal Sri Krishna apabila di saat kematiannya, saat ajal menjemputnya, dia ingat kepada Sri Krishna. Tentu untuk ingat kepada Sri Krishna pada saat kematian tidaklah mudah. Kita perlu banyak melakukan sadhana, latihan-latihan untuk mengingat Sri Krishna saat kehidupan kita ini. Karena tidak mungkin orang ingat pada Sri Krishna saat kematian, saat ajal menjemputnya, kalau dia tidak pernah berlatih sebelumnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi Santi. Om Rahayu.